Peringatan, jika mau nonton video durasi panjang, segera tutup video ini dan pindah ke versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada video versi recap terbaru, tunggu aja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Itu aja, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World, I Built a Doomsday Safe House. Chapter 519. Scene diawali di kamar San Jianming di apartemen sementara mereka di kota Blizzard. Setelah di chapter sebelumnya, San Jianming yang melihat Sang Yi dan kelompoknya pulang di malam hari. San Jianming langsung memanggil Gu Hongdie dan Chen Lianyu ke kamarnya untuk membicarakan tentang rencana mereka menjarah kota Tianhai dengan dalih minum teh bersama. Sesaat kemudian San Jianming mengatakan pada Chen Lianyu dan Gu Hongdie tentang Zhang Yi dan kelompoknya yang terburu-buru pergi meninggalkan kota Blizzard. Kalian berdua, orang-orang dari kota Tianhai sudah melarikan diri saat hari masih gelap. Bagaimana menurut kalian? Kata San Jianming sekaligus bertanya pada Chen Lianyu dan Gu Hongdie tentang pendapat mereka tentang keadaan sekarang sambil memegang gelas merisi wine yang tiba-tiba muncul padahal gelas atau apapun itu tidak terlihat di panel sebelumnya. Sungguh mengejutkan. Oke lanjut. Gu Hongdie yang mendengar itu kemudian mengatakan pada San Jianming untuk tidak melakukan pembicaraan basa-basi lagi, karena mereka bertiga memikirkan dan memiliki niat yang sama, yaitu menjarah sumber daya kota Tianhai. Karena kita semua ingin sama-sama ingin memakan potongan lemak ini di kota Tianhai. Berhentilah bertanya pada kami, San Jianming. Beritahu apa rencanamu. Kupikir kita bertiga memikirkan hal yang sama. Kata Gu Hongdie yang meminta San Jianming langsung mengatakan rencananya untuk menjarah kota Tianhai karena menurutnya mereka bertiga sudah sepemikiran. San Jianming yang mendengar perkataan Gu Hongdie itu kemudian tertawa dan kemudian mengatakan kalau menurutnya jika masing-masing dari merak bersamaan dengan bawahan-bawahan mereka masing-masing menyerang kota Tianhai mereka akan merugi baik secara tenang maupun biaya. Karena itu dia menyarankan agar mereka bertiga bergabung untuk menyerang kota Tianhai. Hahaha baiklah, terus terang saja, masing-masing keluarga kita sulit makan lemak ini sendiri. Jadi lebih baik ketiga keluarga bersatu dan langsung menekan mereka. Kata San Jianming sambil menyodorkan gelas berisi wine di tangannya. Dia juga mengatakan jika orang-orang kota Tianhai dengan sukarela mau memberikan sumber daya di kota Tianhai pada mereka, mereka bertiga akan membiarkan orang-orang di kota Tianhai hidup. Selama mereka menyerahkan sebagian besar sumber daya kota Tianhai, kita bisa memberi mereka cara untuk bertahan hidup. Kata San Jianming lagi menambahkan. Setelah itu San Jianming kemudian menjelaskan lagi kalau tidak semua orang di kota Tianhai lemah. Masih ada beberapa orang yang cukup kuat di sana seperti Zhang Yi, Xing Tian dan Xiao Honglian yang merupakan pemimpin dari 3 pangkalan utama. Bagaimanapun, meskipun kekuatan kota Tianhai secara keseluruhan lemah, masih ada orang mutan yang cukup kuat, seperti Xiao Honglian dari pangkalan Shenyang, Xing Tian dari pangkalan Qingpei, dan Zhang Yi. Kata San Jianming menjelaskan pada Chen Lianyu dan Gu Hongdie kalau masih ada orang kuat di kota Tianhai. Selain itu dia juga menambahkan jika terjadi perang dan jika mereka disalahkan oleh aturan kota Blizzard karena menyerang kota lain. Bisa saja Chen Lianyu dan Gu Hongdie mengkhianatinya dan menjadikannya kambing hitam. Kalau kita memang ingin berperang, itu akan merugikan kita, dan juga sangat mudah membuat orang lain menjadi kambing hitam. Kata San Jianming sambil melirik sinis ke arah Chen Lianyu dan Gu Hongdie, untuk memperingatkan mereka agar tidak mengkhianatinya jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Gu Hongdie yang melihat itu kemudian mengatakan kalau saran San Jianming sungguh bagus, karena dia tidak ingin mendapatkan kerugian apapun karena perang. Tapi jika orang-orang kota Tianhai mencoba melawan dia berniat membunuh mereka. Ini saran yang bagus. Kami tidak ingin memulai perang kecuali diperlukan. Akan lebih baik jika mereka bisa memahami maksud kita. Jika mereka keras kepala, maka kita hanya perlu membunuh mereka. Kata Gu Hongdie yang setuju dengan rencana dan saran San Jianming.
Setelah mendengar itu San Jianming kemudian bertanya lagi pada Chen Liangyu dan Gu Hongdie untuk memastikan kalau mereka semua sudah setuju dengan rencana itu. Jadi semua setuju? Tanya San Jianming pada Chen Liangyu dan Gu Hongdie sambil mengangkat gelasnya. Setelah itu Chen Liangyu kemudian mengatakan untuk segera menjalankan rencana itu karena dia takut orang-orang dari kota lain juga akan berpikiran hal yang sama dengan mereka dan mendahului mereka. Bertiga menjarah kota Tianhai. Kalau begitu lebih baik bertindak sesegera mungkin sebelum ada orang yang lain datang dan mengambil daging itu. Kata Chen Liangyu sambil mengangkat gelas wine-nya yang juga tidak tahu dari mana munculnya karena di panel sebelumnya tidak ada gelas itu di atas meja ataupun di tangan mereka. Selamat bekerja sama. Kata mereka bertiga bersamaan sambil melakukan cheers dan tiba-tiba lagi Gu Hongdie juga memegang gelas berisi wine yang tidak tahu dari mana munculnya. Singkat cerita di sisi lain tepatnya di depan portal kereta bawah tanah, Zhang Yi, kelompoknya dan orang-orang kota Tianhai pun akhirnya tiba di kota Tianhai. Setelah berjalan keluar dari portal kereta bawah tanah, Zhang Yi kemudian berhenti dan mengatakan pada Xing Tian, Upi dan Xiao Honglian untuk bergegas kembali ke pangkalan mereka masing-masing dan memulai persiapan perang. Kalian harus segera membawa orang-orang kalian kembali ke markas masing-masing dan mulai mengatur pertahanan. Kata Zhang Yi berbalik memberitahu Xing Tian, Upi dan Xiao Honglian tindakan yang harus dilakukan. Mendengar itu Xiao Honglian yang khawatir tentang keamanan pangkalan Yangsheng kemudian bertanya pada Zhang Yi, apakah Zhang Yi akan melindungi mereka atau tidak. Jika orang-orang dari kota Daze datang untuk membunuh kami, kau akan datang untuk menyelamatkan kami kan? Kata Xiao Honglian bertanya pada Zhang Yi. Tentu. Kata Zhang Yi menjawab dengan singkat. Setelah mendengar itu Xiao Honglian memikirkan kembali tentang keadaan yang terjadi saat ini. Karena pangkalan Chaoyu sudah tunduk pada Zhang Yi maka sesuai sifat Zhang Yi pangkat Chaoyu akan aman di bawah perlindungan Zhang Yi. Sedangkan dua pangkalan lain masih belum pasti keamanannya karena Zhang Yi adalah orang yang hanya mementingkan dirinya dan orang-orangnya, dan tidak peduli dengan orang lain. Jika pernah terjadi dia Xiao Honglian tidak akan bisa mempertahankan pangkalan Yangsheng. Pilihannya untuk bertahan hidup hanyalah dengan bergantung pada Zhang Yi, namun dia masih ragu melakukannya atau tidak. Pangkalan Yangsheng tidak bisa lagi menahan konflik di tingkat angkatan bersenjata. Tanpa perlindungan Zhang Yi, kami hanya bisa bersembunyi di tempat perlindungan bawah tanah. Jika tidak, akan sulit untuk bertahan hidup. Haruskah aku melakukannya atau tidak? Pikir Xiao Honglian yang masih ragu untuk sepenuhnya tunduk pada Zhang Yi atau tidak. Setelah ragu untuk beberapa saat Xiao Honglian kemudian melangkah maju mendekati Zhang Yi dan mengatakan keputusannya. Zhang Yi, terimalah pangkalan Yangsheng juga. Kata Xiao Honglian sambil membungkukkan badannya pada Zhang Yi. Upi yang mendengar itu kemudian memberikan pendapatnya tentang keputusan Xiao Honglian yang juga ingin mengikuti Zhang Yi. Pilihan yang bijaksana. Kata Upi memberikan pendapatnya atas keputusan Xiao Honglian. Keputusan Xiao Honglian untuk tunduk pada Zhang Yi membuat Xing Tian kaget. Karena jika Xiao Honglian dan pangkalan Chaoyu dan pangkalan Yangsheng tunduk pada Zhang Yi, maka hanya pangkalan Qingpei saja yang tersisa. Jika suatu saat terjadi konflik di kota Tianhai, pangkal Qingpei akan berakhir. Teman-teman, kami adalah satu-satunya kekuatan yang kuat di kota Tianhai. Sekarang satu atau dua dari kalian ingin mengikuti Zhang Yi, maka apa yang bisa kulakukan? Pikir Xing Tian yang tidak ingin terasingkan dari kelompok orang-orang kota Tianhai. Kakak Zhang, markas Qingpei kami akan mengikutimu mulai sekarang. Kata Xing Tian yang dengan cepat juga membuat keputusan untuk pada Zhang Yi. Zhang Yi yang mendengar itu kemudian memperingatkan kembali pada Xing Tian. Jika dia tunduk padanya artinya dia harus sepenuhnya tunduk pada dirinya dan tidak boleh membantah. Apakah kau sudah mengerti harga karena membuat keputusan ini? Menjadi adikku berarti kau harus mendengarkanku apapun yang terjadi di masa depan. Termasuk memerintah kalian mati. Kata Zhang Yi bertanya lagi pada Xing Tian sekaligus Xiao Honglian. Perintah mati? Xing Tian dan Xiao Honglian yang kaget setelah mendengar perkataan Zhang Yi.
Kemudian chapter 519 pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah gelas dan wine tidak terpisahkan, botolnya tidak penting. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian, guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.